Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast, tau gak lu? Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys ya. Gak usah dihujat, jangan dihujat, ketawain aja sambil nyewa ninja. Tebas dah diem-diem gitu, gak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak banget, ngakak. Emang lucu banget ya pak? Iya, buset. Bye-bye rahang lu nyangkut. Ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben, mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih ngomong gobloknya lancar ya, kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai Play-Doh. Mau? Saya mah gak mau. Udah bapak mending pulang dah. Pulang sana, ngumpet di samping hordeng, bikin malu keluarga. Pendakwah yang juga utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftah tengah menjadi sorotan publik usai menghina dan mengolok-olok penjual es teh manis Sun Haji. Perbuatan Miftah itu bahkan sampai membuat Presiden Prabowo turun tangan dengan memberi teguran. Peristiwa olok-olok terjadi saat acara sholawatan di lapangan di Kabupaten Magelang. Ucapan Miftah pun sontak beredar viral dalam video tersebut. Masih, yo kono didol goblok. Video yang beredar itu merekam momen Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral itu, terlihat awalnya Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Pernyataan Miftah itu pun lantas menuai sorotan dan kritikan. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja gak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam 1 hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi, jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku. Pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Bahkan pernyataan tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Teguran Prabowo kepada Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Prabowo pernah berpidato yang menyatakan sangat menghormati para pedagang kaki lima, petani, nelayan, serta semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka. Kopinya masih ada? Masih ada mas. Ya jual lah goblok. 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 Blok. Oh kon borong. Es tehmu jauh kera? Masih. Yo kono didol goblok. Emang gondrong anjing nih, beli kagak ngatain tai emang nih. Goblok nih gondrong nih. Hasan juga membeberkan kerja kabinet yang saat ini tengah berupaya meringankan beban masyarakat. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Miftah lewat Siskap Teddy Indrawijaya. Prabowo meminta Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Gus Miftah rame di mana-mana rame.
Saya lihat videonya itu benar itu Gus Miftah kayak begitu. Hah? Saya juga sering bercanda. Saya juga ngomong kadang nggak benar gitu. Cuman sama siapa gitu saya ngomongnya gitu. Saya tahu ngomong sama siapa. Oh sama dia gue bisa nih ngomong gini gitu. Sama nggak? Itu orang lagi dagang es teh Gus gitu. Ditanya banyak gitu ya kan, banyak ya jualin sono. Ya gue lagi jualan. Kalau gue jadi tukang es teh gue sautin gitu. Jualin. Ada kata gobloknya lagi gitu. Ya jangan ya Gus ya. Enggak, kalau gue nggak akan gitu sih. Apa kalau maksudnya bercanda Gus? Mau bercanda maksudnya kali. Saya boleh kasih saran nggak? Misal es teh lewat. Bang, es teh masih ada? Masih. Ini saya juga ada gitu, keluarin dari kantong. Ini saya juga ada, keluarin dari ini saya juga ada gitu. Sini dah saya beli biar saya banyak gitu. Saya diabetes kayak apa gitu. Nggak usah dikatain. Ya Gus, Agus, kacau bener. Hasan mengingatkan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua unsur pemerintahan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam berucap dan bersikap kepada masyarakat. Masih banyak itu. Makanya jualin goblok. Wah kakak ketawa kan. Kalau objeknya tidak ketawa, Anda harus langsung siapin ngelesnya gitu. Jadi pas Anda bilang jualan goblok, yang jual nggak ketawa kan, mukanya datar gitu, Anda harus langsung jualan goblok. Lu yang goblok, nah langsung ke sebelahnya gitu. Lu yang goblok kali belum beli ST, nah gitu. Itu namanya teknik stand up. Itulah kenapa kalau dulu stand up komedian jangan bawa-bawa agama dong. Sekarang saya balik, pemuka agama jangan bawa-bawa komedian. Ya. Oh kon borong. Es tehmu sih oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh. Maksud kau apa anjing? Kau kalau nggak mau beli nggak usah goblok-goblok juga. Sini kau, biar ku takkan ginjal kau. Sini kau, turun kau. Mas ST dong 2. Ada yang ahli ibadah, tidak pandai menjaga lisan. Dia puji Tuhannya, tapi caci ciptaannya. Gelarmu hanya formal untuk mencari dolar. Ibadahmu hanya bahan untuk mencari cuan. Bo tolong Bapak jaga baik lisannya. Buat Bapak itu bercanda, buat kami itu luka. Luka ini memang terlalu berat untukku. Terlalu berat. Okon borong. Okon bor. Gus. Es tehmu sih oke ra? Masih kerasa Gus nggak sih? Ya kono didol goblok. Dodol apa le? Banyu Gus. Banyu, sakit ta? Sakit Gus. Ya dolen blok goblok. Goblok. Tak goyang no haimu wak. Ngene kok dadi Gus. Waduh, cuk kereng rek sing dodol banyu iki. Aku tak ngelek dekengane. Nang close the door. Mbak, aku pesen, Mbak. Pesen apa, Mas? Es teh siona, Mbak. Seake iki, Mas. Seake ta, mangkane dolen goblok. Loh, kok kasar ngono sampean? Aku ngerti aku bakul es teh. Tapi yo aja digoblok-goblokno, Mas. Aku sik duwe harga diri, salah sampean iku. Aku salah, wajar lah manusia, bukan nabi, boy. Wani napuk Gus. Oh kon borong. Es tehmu sih oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Pelajaran hari ini, jangan macam-macam sama dagang es teh. Bukan berarti baru posisi kita di atas, terus yang di bawah kita injak. Pakai acara ada kata gob. Tokoh agama lo itu bukan preman Blok M.
Hari ini tukang es direndahkan, Tuhan langsung ngirim balasan lewat paket kilat. Langsung dihakimi oleh warga plus 62. Gak pikir cuma mie yang instan, ternyata karma juga instan. Yang merendahkan langsung digoreng sama netizen satu negara. Makanya jangan jumawa. Tuhan kalau mau balikin nasibana udah kayak balikin telur dadar. Yang sekarang posisi di atas sekejap bisa jadi sampah. Dan yang di bawah langsung diangkat derajatnya, tidak pakai orang dalam. Kalau yang lain diangkat derajatnya punya posisi kan karena dukung presiden. Ini dia nih musuh netizen Indonesia. Andri, gimana tanggapan lu tentang penjual es teh yang dikatain goblok? Yang dikatain goblok sama si Gus-Gus itu. Gus sedih. Bukan. Oh. Ya, pantas dipanggil Gus. Sebenarnya gini ya, cuy, ngasih tahu buat dulu di rumah ya. Kata goblok itu kan udah mendefinisikan orang itu seolah-olah yang tidak bisa berpikir, bro. Sedangkan bapak itu kan jualan masih berpikir tuh, niat jualan loh, gitu. Ngapa dikatain goblok gitu? Dan satu harus gue ingetin, tokoh agama itu nggak pantas ngucapin kata kasar seperti itu. Kalau kata timnya sih, itu katanya bercanda aja. Konteksnya bercanda mah, namanya tokoh agama nggak kayak gitu lah. Aneh banget. Emang di Indonesia itu paling enak apa coba? Tahu nggak? Jual agama. Wow. Itu aja sih. Until next time. Muji oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Apa nih? Bosan nih? Bosan apa? Oh, pemborong. Oh, penborong. STMmu masih ada? Ya udah sana jual lah, Kawan, bercanda kamu itu berlebihan. Minta maaf sana, gak boleh gitu ah. Pak, saya minta maaf ya. Bercanda saya berlebihan. Sekarang beli dagangannya. Yaudah Pak, sini Pak. Saya borong dagangannya Pak. Nah, terima kasih ya kawan telah mengingatkan. Sama-sama kawan. ST mau ciaker Mbak? Masih? Mau satu Mbak? Oke. Ini ya Pak, tehnya. Dapat pemesanan berapa kini nih Mbak? Ya nggak banyak sih Pak, cuman cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Toh kan modalnya gak gede juga toh. Oh ya kok apa Mbak, sanggai sampean berusaha. Cara wanita independen, hebat sampean. Gitu dah. ST! ST mu cik ake ora? Cik! Ya kono didol goblok. Lah iki mbok kira aku lho apa? Dodolan iki. Durung payu ngono, wis entuk piro iku? Yo, kurang akeh sih. Lanang mosok penghasilannya enggak akeh. Jari Prilly kala independen kon. Yo kan tapi setidaknya modalku gak gede. Entuk lah tipis-tipis. Lanang kok gak modal. Jarine standar TikTok iku red flag. Cocote. Yus, jadi sampean iki mau tuku gak? Lek gak tuku gak usah drama. Lek gak payu yo takdir goblok. Oh, kan borong. STMmu jaya oke ora? Hah? Masih? Ya didol goblok. Udah rapi kayak gitu. Apa emang? Ingat, adab lebih tinggi daripada ilmu. Oh, kan ini mah konten parodi, nggak apa-apa kan? Oh, parodi. Iya, daripada Pak Komar. Iya, ini parodi. Gus, tak jaluk klarifikasi ya, Kum. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Gus, harap jaluk klarifikasi nih masalah sing viral diingi lo, Gus. Pripun, Gus? Nggih. Sing viral ini ya, Mas ya. Ya alhamdulillah wis rampung kabeh, Mas. Alhamdulillah masalahnya wis beres. Tapi jenengan wis ketemu wonge ya, Gus? Sampun, Gus? Sing bersangkutan wingi. Nggih. Oh, nggih, sampun wingi sampun kepanggih wonge, Mas. Alhamdulillah. Gus, ki netizen ini padha tekok, Gus. Wingi ku sak bareng ngono ki STS itu sampean borong apa mboten, Gus? ST apa, Mas? Loh, lah sampean ayo Gus Miftah sing ngendhok bakul ST goblok iku to, Gus. Duh, si. Ora, Mas, aku gak Gus Miftah. Lah terus sampean Gus apa? Agus sedih. Agus donasi. Bang, ST bang. ST ada. Masih banyak kan? Masih. Gulanya agak dikit aja nggak mau bang. Nih.
Kayak ada yang aneh. Ah, gimana? Kayak ada yang aneh loh. Sumpah. Nah, apa sih? Nggak ada yang aneh. Bener deh. Ini ada yang aneh ini. Gak kayak yang kemarin ini. Enggak, gue mah nggak aneh lah. Yang aneh itu kan di sana. Lagian gue kan gugur, bukan Gus. Hei, es tehmu Jona. Jangan ada butuh banyak ya. Ya dolan goblok. Untuk tehmu kok ngece. Adem-adem kok dodol es teh. Es tehnya masih ada, Bang? Ada, mau beli nggak? Mau diborong nggak? Yang kayak dijual goblok. Kamu goblok-goblokin orang, kamu jangan gagal sini. Kamu yang jualin sini, saya yang cari nafkah buat warga, kamu itu ada akhlak kamu itu. Gak ada akhlak kamu itu, nih, jualin. Kamu gak ada akhlak kamu. Ngaco kamu itu emang. Gak ada akhlak kamu itu. Woi, es tehmu masih banyak? Iya, ini masih banyak deh. Ya jual sana goblok. Damn. Yuh, menarik sekali. Yuk pakai kata itu tuh. Kalau saya disebut goblok karena dagangan ini belum laku, apa sebutannya untuk orang yang menggunakan panggung agama tapi melukai perusahaan orang yang berusaha mencari rezeki? Apa tuh namanya tuh? Wes ojo baper bung. Udah takdir itu. Saya terangkan ya. Takdir itu bukan sebuah alasan untuk membenarkan mulut you yang kotor tuh. Apalagi pasrah. Ini hanya sebatas realitas ekonomi. Itu artinya saya harus lebih berinovasi tuh. Yo wis, saya minta maaf yo. Saya bawa jalan-jalan ya, Abah bawa jalan-jalan ya. Yes, boleh-boleh aja. Tetapi saya tahu yang mana orang itu melakukan kebaikan karena ketulusan, yang mana orang melakukan kebaikan karena kepentingan. Itu dalilnya tuh. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte, jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai lonte. Lonte matamu gitu, larang. Wow, sok bebe. Es. Iya, es teh cangkeme gitu. Sabar. Oh, kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.